Oh, yang Mereka menganggapnya kotak kosong nggak sah mungkin ya. Ini yang bahaya. bukan, menganggapnya kotak kosong nggak ada siapa-siapa Nah, gitu loh. ini, Padahal esensinya surat suara itu nanti ya jadi suara rakyat kan gitu loh. Apakah dia milih yang bergambar atau Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Mas Edward Dewaruci SHMH. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eko. Nah ini ketemu lagi nih di podcast Memorandum TV. Ini yang menarik ini pilkada, calon tunggal dan kotak kosong. Iya. Kalau di Jawa Timur ini kan ada 5 daerah loh nggak salah. Betul. Nah ini menariknya ini kan infonya ini Mas Edward kan jadi kuasa hukum istilahnya ya. Iya. Pemohon ada 2 pemohon ini. Iya. Yang istilahnya menggugat atau melakukan gugatan 2 pasal ini. Bisa dijelaskan Mas? Jadi memang ada 2 orang pemohon warga negara Indonesia. Yang satu itu Mas Taufik Hidayat, dia seniman. Ya. Surabaya, terus ada lagi Mas Doni Mahdi, dia konsultan, itu tinggal di Bekasi. Nah, kedua pemohon ini memang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, melakukan judicial review, uji undang-undang, mengenai ketentuan pasal 54D ayat 1 dan ayat 2. Nah, apa itu pasal 54D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah itu? Yang mengatur perolehan atau keabsahan kemenangan dari pasangan calon tunggal gitu. Itu yang dipersoalkan oleh para pemohon. Nah, para pemohon merasa bahwa sebetulnya partai-partai politik itu harus bisa mencetak kader, harus bisa mengajukan alternatif calon-calon pemimpinnya, gitu kan. Tapi kenapa kemudian ada di beberapa wilayah, kalau nggak salah di Indonesia ini ada 41 awalnya, terus ada perpanjangan karena ada perubahan standar dari MK itu yang dari 20% partai politik bisa mengajukan, terus akhirnya bisa turun. Nah, sehingga sebetulnya nggak ada alasan lagi untuk partai-partai itu harus bisa mengajukan orang-orangnya atau kader-kader terbaiknya kan gitu. Tapi ternyata dengan masa perpanjangan waktu itu hanya turun jadi 37 daerah. Masih banyak berarti ya. Betul. Calon gitu. tunggal ini. Dan ini tren kenaikan pengkondisian atau istilahnya itu memborong rekomendasi partai untuk calon kepala daerah itu trennya naik terus. 2015 itu 3, terus 2018 itu jadi 7, terus naik lagi jadi 25, terus 41 gitu. Jadi artinya ada kemungkinan memang ada pemikiran partai-partai itu enggak tahu dia nyari gampangnya atau memang kemampuan dari pasangan calon ini untuk mengkondisikan seluruh partai mendukung dia. Jadi secara konstitusi itu kan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu memang memerintahkan bahwa pemilihan kepala daerah itu harus secara demokratis. Nah, tapi kalau seperti ini upayanya ada pengkondisian dan memborong rekomendasi partai, terus sampai nggak ada calon lain itu kan berarti demokrasinya kan gagal gitu loh. Nah, disitulah yang kemudian mungkin mereka para pemohon merasa perlu harus dipastikan apakah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga marwah proses ketatanegaraan di Indonesia ini ya harus mulai memikirkan, apalagi sebelumnya sudah ada putusan yaitu tadi menurunkan tingkat kesulitan untuk mencalonkan dari 20% jadi yang berapa 6,5% atau berapa itu terakhir itu kan ya. Pasal 54D ayat 1 itu menyebutkan bahwa kemenangan pasangan calon tunggal itu 50% lebih dari suara sah. Terus yang ayat 2-nya itu pasangan calon ini kalau ada pemilihan ulang dia bisa mencalonkan kembali. Kalau misalnya kalah, ada pemilihan ulang bisa mencalonkan kembali. Nah, 2 pasal ini digugat oleh pemohon. Jadi yang pertama itu yang diminta adalah jangan dari
suara sah gitu. Jadi 50%-nya harus dari DPT. Wong dia sudah artinya sudah menantang suara rakyat satu wilayah kabupaten kota atau provinsi itu bahwa dia bisa menang enak. Nah, masa enggak bisa lebih banyak suaranya. Soalnya kalau cuman dari suara sah itu kan berarti jumlah pemilih yang datang ke TPS berapa? Iya. Jadi Ya kalau misalnya cuma datang 1.000 ya 50 dalam tanda lebih kutip, dari lebih banyak yang mungkin dia ya gitu loh. Jadi lagi. Iya makanya ya udah enggak usah banyak yang datang cuma 50. Nah, itu yang kemudian menurut nilai-nilai demokrasi pemohon merasa enggak benar. Jadi mewujudkan suara rakyat, suara Tuhan itu ya harus betul-betul diuji apakah betul suara rakyatnya itu rakyat yang mana? Apakah cuman suara rakyat yang hadir ke TPS atau memang rakyat sewilayah kabupaten kota atau provinsi itu gitu. Nah, ini yang perdebatannya yang dipertanyakan. Nah, ya terus yang ayat 2-nya itu tadi karena dia sudah pernah menantang rakyat, terus kalau ternyata dia kalah lawan kotak kosongnya itu tadi, tidak boleh maju lagi ya. Jangan maju lagi di pemilu ulang itu. Sudah kalah, udah nggak setujui kok gitu. Maju aneh. Kok enak. Gitu. Jadi bayangannya si para pemohon seperti gitu ya. Tapi masuk akal juga ini, Mas. Ya secara logika wajar mungkin bisa, tapi apakah itu nanti memang jadi pertimbangan hakim konstitusinya ya kita lihat aja nanti seperti apa ke depannya. Sudah 2 kali sidang pertama, jadi nomor perkaranya nomor 139. 139 ya. 139 PUU 22 Romawi tahun 2024. Itu sudah 2 kali persidangan. Sidang pertama kita mengajukan permohonan, sidang kedua adalah penyempurnaan dan perbaikan permohonan. Apakah nanti ada panggilan untuk pembuktian atau memang tidak, ya itu nanti kita tinggal tunggu kabarnya lagi. Apa mungkin juga bisa langsung putusan juga, kadang-kadang Mahkamah Konstitusi kan gitu. Masih bersama podcast Memorandum TV, menarik sekali nih bahasanya dengan Mas Edward tadi. Kotak kosong lawan pilkada tunggal ya harusnya kalau kalah memang nggak boleh nyalon lagi, Mas. Kok enak lagi mikir kita. Dulu itu 2015 itu kan memang normanya yang dari MK itu munculnya itu sebetulnya calon tunggal, terus di bawahnya itu ada tulisan setuju tidak setuju. Oh gitu ya. Surat suaranya itu loh bentuknya. Iya. Tapi kemudian di 2018 jadi ada calon tunggal, sampingnya ada kotak kosong putih gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang ini kalau dicoblos ini sah apa enggak? Bingung gitu. Nah bingung. Nah sementara di praktek penyelenggara pemilu juga sosialisasinya juga kurang karena penyelenggara juga ditanyain, aku ngubungi siapa kalau mau nyuruh dia kampanye, betul. Kan harus terdaftar tim kampanyenya kan gitu. Nah terus salah penyelenggara kan kenapa kok surat suaranya jadi berubah? Kok jadi ada nomor 1, nomor 2 misalnya atau nomor 2, nomor 1 misalnya gitu kan? Ini kan jadi masalah gitu. Nah disitulah kemudian mungkin mesti ada evaluasi ulang lah kalau memang mau. Termasuk kalau sudah ada diturunkan tingkat kesulitan untuk mencalonkan partai-partai itu karena sudah cukup gampang sekarang mencalonkan, berarti juga harus ada pembatasan. Betul. Ya toh? Dia boleh borong partai, tapi borong partai ya sesuai dengan ambang batas yang bisa mencalonkan aja gitu. Jangan terus diborong semua ya. Hampir semua. Gampang ya. Iya, dikirain nanti ya wes lah gitu. Menurut Pak Edward, perkembangan demokrasi kita saat ini seperti apa sih? Dengan pilkada langsung ini kan. Iya. Jadi memang banyak hal yang mungkin catatan-catatan tentang demokrasi langsung itu yang paling menyedihkan ya soal money politik. Nah, ini. Jadi money politik, pragmatisme orang untuk memilih itu tidak lagi melihat substansi dari program atau betul. Mungkin dia sendiri juga punya harapan kepada calon yang akan dipilih itu titipan harapannya apa gitu. Itu kan juga nggak bisa secara substansi tersampaikan kepada calon-calon yang akan bertarung itu. Padahal kalau itu dibiarkan, akhirnya demokrasi tadi nggak jalan, terus masyarakat fungsi kontrolnya itu jadi berkurang.
Jadi masyarakat semakin apatis, terus tidak bisa memberikan fungsi kontrol lagi. Nah, terus kelompok yang bisa mengakses terhadap program, kegiatan, uang, APBD atau APBN ya cuman kelompok tertentu yang namanya oligarki itu kan akhirnya gitu. Nah, oligarki inilah yang kemudian nanti kalau rakyat ini tidak punya kesadaran, segera punya kesadaran bahwa aku tuh nasibku kan juga ditentukan oleh mereka yang bikin keputusan, bikin peraturan, bikin kebijakan gitu toh. Nggak ada kesadaran itu, cuek-cuek aja semua, ya yang penting nggak ganggu aku tiap hari ini. Ya yang di sini hura-hura terus gitu kan, akhirnya korupsi tetap terlindungi, perizinan juga masih sulit atau untuk orang tertentu gampang, ya itu yang akhirnya KKN itu nggak bisa selesai. Padahal itu amanat reformasi gitu. Yang menarik ini jumlah pemilih Gen Z gitu. Nah, anak-anak muda betul. mulai memilih kan ini 17 tahun ini anak. Betul. Ada harapan khusus nggak mengenai pemilih pemula ini Mas? Dalam pandangan Mas Edward. Sebetulnya tren anak-anak muda sekarang itu kan banjir informasi ya. Betul. Dia sangat sosial semua sumber informasi itu banyak, sampai yang nggak bener aja dia dapat informasinya. Hoax itu kan juga dapat. Jadi paparan terhadap informasi itu sangat deras. Seolah tanpa firewall ya. Betul. Memang ya. Dan itu nggak bisa terfilter kalau nggak punya pengetahuan literasi yang bagus kan anak-anak itu. Nah, sehingga memang sebetulnya harus dibangun ketahanan anak-anak itu terhadap literasi informasi itu. Nah, latihannya ya justru harus mulai diajari gimana menguji apakah informasi itu. Tapi kan sekarang juga beberapa aplikasi atau apa kan bisa ngecek, oh ini informasinya palsu, atau media sosial kan juga sudah masang untuk ngecek apakah ini hoax atau enggak. Nah kayak gitu-gitu kalau itu dibudayakan ya mungkin masih bisa tahu. Nah terhadap kegiatan politik memang kadang-kadang anak-anak muda itu nganggap politik itu urusannya bapak-bapak, urusannya opa-oma gitu. Seharusnya kan nggak seperti itu ya. Betul. Dengan banyaknya informasi yang masuk. Kan padahal dia juga merasakan kan, misalnya akibat ke depan itu apa, anak muda mungkin soal lingkungan, ngeluh panas. Oh ternyata memang selama ini tidak ada tuh peraturan atau perda yang mewajibkan untuk semua rumah punya pohon satu atau dua. Oh ya, itu kan itu bisa jadi kontrol bahwa lingkungannya ini akan berdampak terhadap nasibnya dia. Nah, itu yang harus sering dibicarakan. Sementara partai politik juga asik sendiri. Kurang menyentuh hal seperti itu. Mereka lebih di atas itu, rayokan kue itu kayak. Memang pola komunikasi antara partai terhadap proses kaderisasi, terus dinamika dinamika politik untuk anak-anak muda itu seperti apa, itu harusnya ada kemasan yang juga semangatnya partai ya harus mau dia berfungsi sebagai sesuai amanat undang-undang partai politik lah. Kan dia harus bisa memotret dan mencetak kader, itu salah satu tugasnya kan gitu. Nah ini Mas Ewa tadi ngomong soal kaderisasi. Pandangan Mas Ewa sendiri, partai politik kan harusnya bisa mencari figur yang bisa dijadikan atau dikader untuk menjadi salah satu tokoh. Nah pentingnya kan pilkada saat ini, tiba-tiba ada kotak-kotak kan lucu jadinya. Berarti proses kaderisasi partai politik nggak jalan. Betul. Jadi memang jadi salah satu bukti bahwa selama ini partai suka ngambil kalau sudah jadi. Kalau udah terkenal, sudah figur, baru langsung direkrut. Artis apa? Itu kan gitu. Nah, proses-proses yang seperti itu kan jadi nggak bagus. Tapi ada beberapa partai sih memang yang dia punya sekolah partai, punya sekolah kader, terus rekrutmennya juga dari bawah dia ngerasakan, terus sampai akhirnya jadi pengurus. Ada beberapa partai, dan itu rasanya beberapa waktu yang lalu juga sudah dirilis sama BRIN ya, Badan Riset Indonesia itu, yang ada beberapa partai yang pelembagaannya itu nilainya bagus lah, artinya memang sudah berfungsi, dia mencoba untuk menjalankan proses kaderisasi itu. Teman-teman muda itu dia dengan kreativitasnya, dengan komunitasnya, dia bikin kegiatan yang itu ada manfaatnya, itu juga sudah banyak gitu. Apalagi sekarang media sosial kan suka menunjukkan gitu kan. Jadi apa nilai istilah bisa berfungsinya partai itu harusnya memang menyesuaikan sama anak-anak sekarang gitu. Soalnya kadang
bahasanya atau cara pendekatannya itu nggak menarik, ya pasti anak-anak juga nggak. Nah, itu kan juga yang dilakukan kampanye Pak Presiden kita kan. Betul. Jargon gemoy dan Iya, sebagainya ternyata iya. kan Dan itu akhirnya bisa menyentuh menarik. benar-benar. Betul. Mungkin buat kita yang orang pelaku-pelaku politik yang dulu-dulu ngelihat apa sih joget-joget kok menang gitu ya. Tapi di balik itu kan anak-anak itu ternyata juga dia cari informasi, oh selain joget-joget ini ternyata dia punya program apa ya, mungkin itu yang ternyata yang disukai ya program dapat makanan gratis itu kan. Mas, sebagai orang yang pernah bergelut di KPU ya istilahnya ya, melihatnya pilkada secara global seperti apa sih tahun ini? Semuanya cuman memang masih terkesan kayak seremoni ya. Artinya proses demokrasinya itu demokrasi formal aja. Yang penting terselenggara gitu. Jadi KPU sendiri juga dia jadi lembaga event organizer aja gitu loh. Bagaimana melakukan pemberdayaan, terus peningkatan kesadaran berpolitik, itunya juga masih belum maksimal. Karena kemudian ngomongnya ya wis pokoknya terselenggara, rakyat ikut atau nggak ikut terserah. Terus golput tinggi juga biarin ya kayak gitu-gitunya, itu kan artinya masih agak jauh lah kalau kita ngomong sebagai negara demokrasi. Tapi mungkin ya karena Indonesia ini kan gede toh Mas. Iya. Ukurannya luas, terus wilayahnya sulit gitu kan, terus rakyatnya banyak, jumlahnya juga besar. Tapi tetap harus yakin. Itu bukan jadi alasan. Bukan jadi alasan karena memang harus yakin dengan proses demokrasi itu kesejahteraannya. Yang jadi tujuan demokrasi kan tetap kesejahteraan rakyat. Nggak apatis itu yang paling penting ya. Supaya nggak apatis. Kalau demokrasinya disertai orang yang apatis, nggak ikut, nggak terlibat, nggak mau tahu, ya akhirnya bukan demokrasi lagi kan. Akhirnya jadi terhegemoni sama tadi kepentingan-kepentingan oligarki itu ya nggak sehat gitu. Terakhir sebelum ditutup kembali sedikit mengenai tadi gugatan. Ya. Nah, ini kotak kosong ini mungkin kalau boleh berandai-andai ya, seperti apa sih pemilih nanti, mungkin pemilih pemula atau apa? Iya. Ya artinya bahwa jangan takut surat suara dengan pasangan calon bergambar dan yang tidak ada gambarnya itu semuanya adalah secara konstitusi memang boleh. Sah itu ya. Tinggal menjatuhkan pilihan kan tetap ya langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu harus tetap bisa dijaga. Karena pemilih datang ke TPS terus di bilik suara ya nggak usah takut misalnya dia mau memilih siapapun di situ nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi artinya tinggal nanti dilihat seperti apa. Cuman kembali ke esensi demokrasi tadi bahwa tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, sehingga sebetulnya rakyat harus punya kesadaran bahwa resiko ataupun jatuhnya pilihan misalnya ingin memilih kotak kosong pun itu karena kesadaran dan dengan kenyataan bahwa dia memang ingin sesuatu yang pasti bisa melakukan perubahan nasib dia dengan menjatuhkan pilihan politiknya itu gitu. Itu yang harus memang, dan itu harus dibantu oleh penyelenggara. Jadi penyelenggara jangan terus karena cuma calonnya satu terus dia bela yang satu itu aja gitu ya. Ini dua-duanya ini ada di surat suara kok ya. Yang satunya juga harus jadi ya dibantu promosi juga misalnya gitu ya. Itu yang harus difasilitasi. Iya. Jangan dong aku bantu siapa ini nggak ada orangnya gitu. Tapi kan tetap dia di surat suara kan berarti peserta pemilu gitu. Itu yang mesti sama-sama kita sampaikan sehingga rakyat nggak bingung. Boleh nyoblos ya boleh karena itu konstitusional ya, itu aja sudah cukup ini memberikan kesadaran. Ya, nggak tersosialisasi. Ya. Jadi mereka menganggapnya kotak kosong nggak sah mungkin ya. Ini yang bahaya. Bukan, menganggapnya kotak kosong nggak ada siapa-siapa gitu loh. Padahal esensinya surat suara itu nanti ya jadi suara rakyat kan gitu loh. Apakah dia milih yang bergambar atau yang tidak bergambar ya tetap itu sah sebagai suara rakyat. Jadi ya menghargai suara rakyat itu ya harus yang dikerjakan oleh KPU, Bawaslu, terus mungkin aparat juga. Terima kasih Mas Edward. Oke, Mas Eko. Yang patut digarisbawahi ini atau di underline ini adalah esensi demokrasi, adalah kesejahteraan rakyat. Betul. Jadi rakyat harus peduli, jangan apatis. Yep.
Oke, sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.